Mata orang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berbalik ke arah lautan tulang. Beberapa riak sudah terbentuk di ruang sana. Sisa-sisa kuno akhirnya akan melihat cahaya hari lagi. Hancurkan. Aliran air seperti suara percikan dipancarkan ketika ruang menjadi sangat terdistorsi. Saat suara ini menyebar, riak seluruh ruang juga menjadi semakin intens. Melihat segel energi, yang menjadi semakin ilusi di bawah riak, mata orang yang tak terhitung jumlahnya di luar lautan tulang tiba-tiba memiliki kemerahan cerah muncul di dalamnya. Bahkan napas mereka menjadi jauh lebih kasar. Mereka perlahan-lahan menggunakan kekuatan yang lebih besar di tangan mereka, yang memegang senjata mereka. Mata Xiao Yan menyipit saat dia melihat ruang yang semakin terdistorsi. Di tengah suara percikan aneh, dia bisa merasakan gelombang riak energi yang sangat menakutkan. Riak semacam ini luar biasa ganas. Itu seperti gunung berapi yang ditekan di kerak bumi. Ada semacam perasaan memancar gila untuk itu. Hancurkan. Suara menghancurkan aneh lainnya muncul. Ruang yang terdistorsi tiba-tiba menjadi diam. Segera orang bisa mendengar suara bang yang aneh. Ruang yang terdistorsi sebenarnya diledakkan menjadi fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya dengan suara dentang muncul seperti kaca rapuh. Serang. Sisa-sisa kuno telah dibuka. Saat segel spasial diledakkan, mata sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya di sekitar lautan tulang segera berubah menjadi merah cerah. Tenggorokan mereka memancarkan raungan serakah yang rendah dan dalam. Tubuh mereka menjadi seperti belalang yang terbang saat mereka bergegas dengan eksplosif menuju tengah lautan tulang. Cepat mundur. Dibandingkan dengan orang-orang ini, yang hanya menyerang ke depan, ekspresi Xiao Yan berubah saat ruang itu pecah. Dia meraih Xian di sampingnya dan jari-jari kakinya menekan cabang pohon. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba ditarik ke belakang. Xiao Yi dan yang lainnya juga bereaksi dengan cepat. Mereka segera mundur tanpa ragu-ragu. Sementara kelompok Xiao Yan mundur, ada juga sejumlah tokoh manusia dari pohon-pohon besar di sekitarnya tiba-tiba menarik kembali. Jelas, mereka juga menemukan sesuatu. Selama kelompok Xiao Yan bergegas kembali, fragmen segel spasial yang telah terbentuk dari ledakan itu tiba-tiba berhenti. Segera, orang bisa mendengar ledakan keras. Kekuatan spasial liar dan keras yang akan menyebabkan bahkan seorang elit Douzun merasakan jantung mereka berdebar-debar, menyapu ke segala arah seperti badai. Mereka yang tercepat untuk menyerang ke depan adalah yang pertama dikejutkan olehnya. Dalam sekejap mata, mereka ditelan badai. Segera, tangisan tajam yang menyedihkan bergema di lautan tulang ini dengan cara yang seperti riak. Riak spasial yang liar dan keras memusnahkan orang-orang yang menyerang di depan seperti sedang memotong gandum. Beberapa ahli di belakang juga akhirnya menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Oleh karena itu, lautan manusia yang awalnya maju segera berbalik dan melarikan diri dengan cara yang menyedihkan. Lautan tulang tampak sangat kacau pada saat itu. Ledakan. Karena ada jarak, badai spasial tidak lagi dapat menyebabkan kerusakan pada kelompok Xiao Yan pada saat itu telah menyebar. Pada saat ini, mereka berdua akhirnya menghela nafas lega. Mata mereka menyapu tempat itu dan melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya berguling-guling di tanah dan berteriak sedih. Darah segar berwarna merah cerah mewarnai sebagian besar lautan tulang putih pekat. Sungguh segel spasial yang menakutkan. Itu sebenarnya masih memiliki kekuatan ofensif yang menakutkan bahkan setelah bertahun-tahun. Ini memang layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit Dousheng. Ekspresi terkejut muncul di wajah kelompok Xiao Yi ketika mereka melihat kekuatan destruktif yang diciptakan oleh riak spasial ini. Ayo pergi. Orang-orang ini terlalu cemas. Mereka pantas tidak beruntung. Xiao Yan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke lautan tulang. Pada saat yang sama, banyak ahli, yang telah berhasil menghindari riak spasial sebelumnya, juga menggerakkan tubuh mereka, berubah menjadi banyak sosok buram yang bergegas ke lautan tulang. Lautan tulang sangat luas. Hanya setelah kelompok Xiao Yan bergegas masuk, mereka menemukan bahwa ada puncak gunung yang menjulang tinggi seperti kontur besar yang samar-samar hadir di dalam lautan tulang. Melihat dari kejauhan, seolah-olah ada binatang buas purba yang merayap di bawah lautan tulang, menyebabkan seseorang merasa kaget.
Kecepatan terbang kelompok Xiao Yan tanpa sadar sangat melambat saat melihat kontur besar. Dari badai spasial sebelumnya, mereka mengerti bahwa tempat ini tidak ramah. Jika mereka tidak berhati-hati, mungkin saja mereka bahkan kehilangan nyawa di tempat ini. Mengikuti pendekatan bertahap mereka, kabut putih yang tergantung di lautan tulang juga berangsur-angsur menjadi lebih tipis. Hal besar itu juga akhirnya muncul di depan pandangan kelompok Xiao Yan. Itu adalah aula besar. Itu adalah aula besar setinggi 10.000 kaki yang tampak seperti gunung kecil. Dibandingkan dengan aula besar semacam ini, aula cabang aula jiwa yang dilihat Xiao Yan terakhir kali menjadi sangat kecil. Perasaan menjadi kecil tiba-tiba akan terbentuk ketika seseorang melihat benda besar yang berdiri di tempat ini. Aula besar itu berwarna merah cerah. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah nyala api naik darinya, tampak sangat mencolok di tengah-tengah lautan tulang putih pekat ini. Para ahli di sekitarnya juga linglung karena ukuran besar aula besar merah cerah ini itu lama kemudian sebelum mereka pulih. Mereka saling memandang dan melihat beberapa ekspresi terguncang di mata satu sama lain. Itu memang layak menjadi tempat yang ditinggalkan oleh Dou Sheng. Keagungan ini memang cukup agung dan perkasa. Banyak tokoh secara bertahap mengurangi kecepatan mereka sebelum berhenti 100 meter dari aula besar merah terang. Aula besar tampak lebih besar ketika berdiri di tempat ini. Sekilas, bagian atas aula tampak mencapai awan. Tidak heran itu harus ditutupi oleh segel spasial. Aula yang begitu luas akan menjadi eksistensi yang mencolok dimanapun ia ditempatkan. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat melihat aula besar berwarna merah cerah ini. Dia memimpin semua orang untuk perlahan mendarat 100 meter jauhnya. Dou Sheng elit dari zaman kuno itu benar-benar akan membangun sisa-sisa yang sangat besar. Kemungkinan dia memiliki fondasi yang cukup kaya. Sepertinya perjalanan ini tidak akan. Pada saat ini, banyak ahli di luar aula besar merah cerah terus berdatangan. Namun, tidak ada yang memilih untuk memimpin dalam melangkah ke radius 100 meter. Mereka yang bisa tiba di tempat ini adalah semua orang dari faksi besar atau yang memiliki kemampuan hebat. Secara alami, tidak ada yang cukup bodoh untuk menjadi orang yang memimpin kawanan saat ini. Karena orang-orang ini tidak cemas, Xiao Yan secara alami tidak cemas. Kemungkinan hanya orang bodoh yang akan percaya bahwa harta yang begitu kaya tidak memiliki tindakan defensif. Sementara Xiao Yan menyilangkan lengannya di atas dadanya dan menunggu dengan tenang, dia tiba-tiba merasakan sepasang mata dingin yang dingin ditembak. Alisnya segera terangkat. Dia mengalihkan pandangannya dan segera memfokuskannya pada asal-usul mata sedingin es itu. Pemilik mata sedingin es itu adalah seorang wanita dengan pakaian berwarna-warni. Sikapnya yang mulia membuatnya pergi dengan cara yang tidak ada orang biasa yang berani melihatnya secara langsung. Rambut bentuk phoenix-nya juga menambahkan beberapa bangsawan pada sikapnya. Feng Qing'er. Jari-jari Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk saling bergesekan saat melihat wajah yang dikenalnya ini. Tidak terduga dia bisa melihatnya di tempat ini. Cukup banyak orang berkerumun di samping Feng Qing'er. Orang-orang dari paviliun petir angin ada di antara mereka. Pada saat ini, kelompok orang ini telah dengan jelas menemukan kelompok Xiao Yan. Ekspresi dingin yang padat melintas di mata mereka. Mata Xiao Yan menyapu kelompok orang ini. Setelah itu, mereka berhenti di tempat di samping Feng Qing'er. Ada seorang pria berambut putih tinggi mengenakan pakaian cerah di tempat itu. Pria itu berusia sekitar 30 tahun atau lebih. Namun, usia seperti ini tidak diragukan lagi muda untuk suku iblis Phoenix. Pria berambut putih ini sangat tampan. Wajahnya yang tersenyum menyebabkan dia tampak seperti orang yang diberkati. Pada satu pandangan, adalah mungkin untuk mengatakan bahwa dia bukan orang biasa. Qing'er, apakah itu orang yang kamu katakan memiliki esensi darah iblis Phoenix? Pada saat ini, pria berambut putih itu juga melirik Xiao Yan dan tertawa dengan suara samar. Iya. Namun, tidak terduga bahwa setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, dia benar-benar mencapai kelas Douzun. Feng Qing'er mengertakkan gigi peraknya dan berbicara dengan enggan. Douzun ya. Setelah ini, Anda juga akan dapat menerima warisan dari suku tersebut. Pada saat itu, bukan tidak mungkin untuk melakukan terobosan ke kelas Douzun. Pria berambut putih itu tersenyum sedikit dan berbisik, adapun Xiao Yan itu, serahkan saja padaku.
Terlepas dari apakah dia memiliki darah esensi Phoenix Iblis, kita akan tahu jika kita membawanya kembali untuk pemeriksaan. Bahkan jika dia sudah menelan darah esensi, kita juga akan memiliki cara untuk memperbaikinya dari dalam darahnya. Feng Qing'er mengangguk sedikit. Meskipun Xiao Yan telah maju ke kelas Do Uzun, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup besar terhadap orang di sampingnya. Yang terakhir telah menerima warisan lebih awal darinya dan sangat akrab dalam menggunakan kekuatan warisan. Dia bisa berada di peringkat 10 besar bahkan di antara semua generasi muda dalam suku Iblis Phoenix. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk berurusan dengan Xiao Yan. Ada jalan menuju surga yang kamu tolak untuk diambil. Sebaliknya, Anda telah memilih untuk menerobos masuk ke neraka, yang tidak memiliki jalan menuju ke dalam. Jika Anda tetap tinggal di Central Plains, saya mungkin tidak dapat melakukan apapun kepada Anda. Namun, Anda telah menyerahkan diri Anda di sini. Kalau begitu, jangan salahkan nona ini karena menerimanya. Kilatan dingin melintas di mata cantik Feng Qing'er saat dia tertawa dingin di dalam hatinya. Di hadapan tatapan dingin sedingin es yang ditembakkan Feng Qing'er, Xiao Yan hanya meliriknya sebelum menarik matanya. Dia bisa merasakan niat membunuh pria berambut putih itu ke arahnya. Xiao Yan hanya sedikit terkejut pada yang terakhir mencapai kekuatan Do Uzun pada usia seperti itu. Suku Iblis Phoenix bukanlah Magical Beast biasa. Memiliki garis keturunan Phoenix surga kuno, mereka juga memiliki banyak cara untuk meningkatkan kekuatan anggota suku mereka. Secara keseluruhan, bagaimanapun, kekuatan semacam ini yang diperoleh dengan mengandalkan warisan mereka, pada akhirnya memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan kekuatannya, yang diperoleh dari pelatihan. Perbedaan semacam ini tidak jelas ketika seseorang melihat ke permukaan. Namun, beberapa petunjuk akan terungkap ketika seseorang bertarung dengan orang lain. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia pada dasarnya memiliki kepercayaan diri untuk menang saat bertemu siapapun dari generasi muda selama itu bukan eksistensi abnormal khusus. Saat itu, ini adalah kasus dengan Yi Chen. Saat ini, itu akan sama dengan pemuda berambut putih ini. Xiao Yan mengalihkan pandangannya dari Feng Qing'er. Dia melihat sekelilingnya dan ekspresi wajahnya menjadi sedikit menarik. Ini karena dia benar-benar menemukan cukup banyak wajah yang dikenalnya dari berbagai faksi besar yang datang dari segala arah. Selain itu, ada cukup banyak di antara mereka yang memiliki permusuhan besar dengan Xiao Yan. Paviliun Petir Angin, suku Phoenix Iblis Surga, Lembah Sungai Es, Sekte Xuan yang mendalam. Mata Xiao Yan menyapu faksi-faksi ini dengan permusuhan terhadapnya. Dalam sekejap, dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kali ini, dia benar-benar memasuki sarang serigala. Mata Xiao Yan menyapu musuh-musuh itu dari masa lalu satu demi satu. Hatinya juga mengeluarkan gelombang tawa pahit saat ini. Tidak terduga bahwa orang-orang ini semua akan ada di sini. Sementara Xiao Yan memperhatikan kelompok orang ini, yang terakhir jelas juga menemukan pengamatannya. Banyak mata segera berbalik dengan cepat. Ekspresi mereka mengalami berbagai perubahan masing-masing. Tidak terduga kita masih bisa melihat bocah kecil ini di sini. Bing Hizunze dari Lembah Sungai Es menatap Xiao Yan. Ada kilatan dingin yang samar-samar berkedip di matanya. Saat itu, dia hanya bisa mundur karena dia takut pada klan Gu. Jika tidak, kelompok Xiao Yan sudah lama berhasil ditangkap olehnya. Saat ini, semua jenis orang telah berkumpul di sini. Jika aku memiliki kesempatan setelah memasuki sisa-sisa kuno, aku mungkin bisa menyerang. Pada saat itu, selama saya melakukannya secara rahasia, bahkan klan Gu tidak akan lagi dapat mengamatinya. Bing Hizunze dengan lembut memutar cincin penyimpanan putih salju di jarinya. Samar-samar ada niat membunuh muncul di wajahnya. Ini benar-benar kasus musuh yang sering menyeberang jalan. Dia sebenarnya bisa bertemu bocah ini di tempat ini. Hei, tanpa perlindungan menara pil, orang tua saya benar-benar ingin melihat bagaimana Anda bisa melakukan sesuatu yang mengguncang bumi. Ekspresi ganas melintas di wajah kepala Sekte Xuan yang mendalam Shen Tiannan sementara dia bergumam pelan di dalam hatinya. Meskipun orang-orang ini bersembunyi dengan sangat baik, niat membunuh yang samar-samar masih dirasakan oleh Xiao Yan. Dia mengerutkan alisnya sedikit dan merasa sedikit merepotkan. Dia tidak takut jika itu hanya salah satu dari orang-orang ini saja. Namun, jika mereka bergandengan tangan, segalanya akan menjadi sedikit merepotkan.
Tidak terduga bahwa saya tanpa sadar telah menciptakan begitu banyak musuh. Xiao Yan dan Xiao Yi saling bertukar pandang. Ekspresi mereka sedikit tidak berdaya. Awalnya, dia tidak berniat menciptakan begitu banyak musuh. Namun, karena berbagai alasan yang berbeda, dia akhirnya menjadi musuh dengan faksi-faksi besar ini. Ini memang sesuatu yang dia merasa sangat tidak berdaya. Hei, Xiao Yan. Anda benar-benar di sini? Suara halus yang terkejut tiba-tiba ditransmisikan dari jarak dekat saat Xiao Yan merasa tidak berdaya. Xiao Yan kaget. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat seorang wanita berpakaian merah menggunakan sepasang mata besar yang indah untuk menatapnya. Penampilan cantik yang terakhir memberi Xiao Yan perasaan yang akrab. Tang Huo'er. Pikiran Xiao Yan sedikit bergejolak dan segera mengingatnya. Alisnya segera terangkat. Karena nona muda dari lembah api yang membakar telah tiba, kemungkinan kepala lembah api yang membakar, Tang Zhen, juga harus datang. Mata Xiao Yan berbalik saat dia berpikir dengan cara ini di dalam hatinya. Dia segera melihat Tang Huo'er berjubah merah, yang berada di samping Xiao Yan. Orang tua itu, yang penuh senyum, secara mengejutkan adalah kepala lembah api yang membakar, Tang Zhen. Teman muda Xiao Yan, sudah lama sejak terakhir kita bertemu. Kamu masih tampak baik-baik saja seperti biasanya. Tang Zhen tertawa di depan mata banyak ahli di sekitar. Dia memimpin para ahli dari lembah api yang membakar menuju Xiao Yan, menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Kepala lembah Tang terlalu sopan. Kamu telah menjadi lebih kuat seiring bertambahnya usia selama beberapa tahun ini yang belum kita temui. Xiao Yan buru-buru menjawab sambil tersenyum. Lembah api yang membakar dapat dianggap sebagai salah satu faksi besar peringkat yang lebih tinggi di Central Plains. Tang Zhen juga seorang ahli terkenal. Tindakannya secara alami akan menarik perhatian cukup banyak orang. Oleh karena itu, Feng Qing'er, Ding Hizunze dan sisanya tanpa sadar merajut alis mereka ketika mereka melihat adegan ini. Tak satu pun dari mereka menduga bahwa Xiao Yan akan memiliki hubungan seperti itu. Dalam 2 tahun yang singkat, Anda tidak hanya menjadi juara pil gathering tetapi bahkan telah maju ke kelas Douzun. Kecepatan cepat ini menyebabkan bahkan orang tua saya merasa malu. Tang Zhen bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan tatapan itu. Matanya menyapu Xiao Yan dan menghela nafas. Apa yang dia katakan adalah kata-kata yang tulus. Saat dia bertemu Xiao Yan untuk pertama kalinya saat itu, yang terakhir baru saja maju ke kelas Douzong. Namun, lain kali mereka bertemu, Xiao Yan sudah berhasil maju ke Douzong. Kecepatan pelatihan semacam ini memang sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Xiao Yan tidak membalas desahan Tang Zhen. Dia hanya tersenyum, mengubah topik pembicaraan dan tertawa. Apakah kepala lembah Tang juga datang karena sisa-sisa kuno kali ini? Sisa-sisa kuno cukup langka dan hal-hal yang ditinggalkan oleh elit Dou Sheng bahkan lebih langka. Karena sisa-sisa telah muncul, saya secara alami harus datang dan membuka mata. Tang Zhen tertawa. Tatapannya secara acak menyapu sekelilingnya. Dengan mata tuanya yang tajam, dia secara alami bisa mengatakan bahwa cukup banyak faksi besar yang hadir memiliki permusuhan terhadap Xiao Yan. Teman muda Xiao Yan, situasimu saat ini sepertinya tidak cukup baik. Keberuntungan saya buruk. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berbicara dengan santai. Jika ada sesuatu yang perlu kamu bantu setelah memasuki sisa-sisa, kamu bisa bertanya padaku. Saat itu, Anda telah membantu saya yang lama memperbaiki pil Bodhisattva api. Orang tua saya masih berutang budi padamu. Tang Zhen menjawab dengan lembut. Jika itu benar-benar datang sampai tahap itu, Xiao Yan pasti akan datang dan mencari bantuanmu. Xiao Yan tersenyum sedikit dan dengan lembut mengangguk. Alasan Tang Zhen bersedia membantunya menyinggung faksi-faksi besar yang kuat ini sebagian karena bantuan dari penyempurnaan pil saat itu, tetapi sebagian besar kemungkinan karena identitas Xiao Yan yang lain. Seorang guru alkemis bintang 8 dan juara pil gathering. Seorang guru alkemis adalah eksistensi yang banyak faksi besar akan berjuang untuk menarik dimanapun dia berada. Bantuan penyempurnaan pil mungkin tidak cukup bagi Tang Zhen untuk melangkah maju pada saat ini. Namun, jika seseorang menambahkan status guru alkemis ini, itu sudah cukup. Xiao Yan dari belakang saat itu mungkin tidak benar-benar dilihat oleh Tang Zhen seperti seorang ahli dari generasi yang lebih tua.
Namun, Xiao Yan saat ini sudah memiliki kualifikasi untuk dipandang serius oleh Tang Zhen. Tentu saja, sulit untuk mengatakan apakah hal-hal akan berkembang ke tahap itu. Meskipun banyak orang kuat saat ini melihat Xiao Yan dengan cara yang jahat, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang jika mereka benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Selain itu, semua orang ini ingin mendapatkan teknik Dou kelas Tian dari sisa-sisa Kuni. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi mereka untuk terlibat dalam pertempuran berdarah dengan kelompok Xiao Yan sebelum mereka mendapatkan teknik Dou kelas Tian. Bagaimanapun, mereka masih perlu mempertahankan kekuatan untuk merebut teknik Dou kelas Tian. Selain itu, jika teknik Dou kelas Tian akhirnya jatuh ke tangan mereka, mereka akan memiliki lebih sedikit waktu untuk datang dan menemukan masalah dengan kelompok Xiao Yan. Ini karena akan ada lebih banyak orang yang menemukan masalah dengan mereka. Oleh karena itu, meskipun situasi ini tampak cukup berbahaya, itu tidak mencapai titik di mana Xiao Yan perlu meminta bantuan. Xiao Yan tersenyum saat pikiran-pikiran ini melintas di hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan menyapu matanya sekali di sekelilingnya. Saat ini, aula besar telah ditempati oleh massa hitam laut manusia. Selain itu, berdasarkan momentum, sepertinya ada aliran manusia yang tak ada habisnya berkumpul di sini. Meskipun ini masalahnya, tidak ada yang berani dengan mudah melangkah ke radius 100 meter dari aula besar. Ledakan. Kebuntuan semacam ini berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum tanah tiba-tiba bergetar dengan cepat. Aula besar, yang telah kosong dari aktivitas apapun, tiba-tiba menciptakan suara gemuruh yang keras. Segera, semua orang melihat pintu batu merah cerah yang beratnya bertonton tiba-tiba dibuka perlahan. Sebuah terowongan hitam gelap terungkap di belakangnya. Pintu masuk telah dibuka. Mata cukup banyak orang langsung memerah saat melihat pemandangan ini. Beberapa orang tidak bisa mengendalikan diri. Mereka segera menggerakkan tubuh mereka dan muncul di luar terowongan dalam beberapa kilatan. Segera, mereka menyerang di tengah tawa keras. Lautan manusia segera berubah menjadi gempar ketika mereka melihat seseorang memimpin jalan. Banyak tokoh melintas dengan cepat saat mereka masuk ke terowongan. Melihat cara itu, sepertinya mereka takut harta di dalamnya akan direnggut oleh orang lain di hadapan mereka. Dibandingkan dengan kecerobohan orang-orang ini, kelompok Xiao Yan tidak bergerak. Jika begitu mudah untuk menerobos masuk ke sisa-sisa yang ditinggalkan oleh elit Dou Sheng, itu memang akan terlalu mirip dengan permainan anak-anak. Engah! Kebenarannya memang seperti yang diharapkan Xiao Yan. Segera setelah cukup banyak orang masuk ke terowongan hitam gelap tiba-tiba berubah menjadi merah terang. Tanah yang keras perlahan-lahan terbelah. Setelah itu, semua orang melihat lava panas mendidih merah terang menyembur keluar dari dalam. Pada saat yang sama, dinding terowongan yang luas itu juga tiba-tiba meludahkan banyak pilar api biru iblis. Siapapun yang menyentuh api biru ini akan berubah menjadi tumpukan abu bahkan sebelum mereka bisa melepaskan pekikan yang menyedihkan. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini pada dasarnya menyebabkan orang-orang di dalam terowongan benar-benar menghilang dalam sekejap. Orang-orang yang hendak menyerang buru-buru menghentikan tubuh mereka karena terkejut. Namun, mereka masih langsung dijatuhkan oleh orang-orang yang menerkam dari belakang. Oleh karena itu, pekikan menyedihkan yang tajam bergema segera. Bagian luar aula besar sekali lagi kacau. Kekacauan berlanjut sesaat sebelum semuanya akhirnya tenang. Mereka saling berhadapan dan keserakahan di matanya akhirnya menjadi jauh lebih redup di bawah ancaman kematian. Jalur api belaka benar-benar ingin menghentikan kita. Sementara semua orang tenang, faksi-faksi besar itu akhirnya mulai bertindak. Jalur api ini mungkin berbahaya tetapi tidak memiliki ancaman mematikan bagi mereka. Segera setelah kata-kata ini terdengar, orang bisa melihat banyak Douki yang agung melonjak keluar. Segera, Douki berlama-lama di sekitar tubuh mereka saat mereka berubah menjadi banyak sosok cahaya yang bergegas ke jalur api dengan suara mendesis. Kali ini, pilar-pilar api itu tidak segera membakar tubuh mereka ketika mereka menembaki mereka. Sebaliknya, itu berakhir di jalan buntu dengan Douki yang agung. Dengan pertahanan Douki, para ahli ini juga buru-buru bergegas menuju ujung terowongan. Tentu saja, tidak ada kekurangan dari beberapa orang sial yang ditelan oleh nyala api karena Douki mereka tidak dapat mengikuti pengeluaran. Teman muda Xiao Yan. Anda memiliki api surgawi. Kemungkinan jalur api ini tidak akan dapat menghentikan kelompok Anda. Ayo pindah.
Tang Zhen tertawa setelah melihat semua orang mulai menyerbu ke aula besar. Dia melambaikan lengan bajunya dan api petir 9 naga yang terang melonjak keluar sebelum membungkus semua orang dari lembah api yang membakar. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat ini. Dia mengangguk sedikit dan 3.000 api yang membakar berwarna ungu coklat menyapu keluar dari dalam tubuhnya. Ini menyapu dan mencakup kelompok Xiao Yi di dalamnya. Tang Zhen di sampingnya tiba-tiba berubah ekspresi ketika 3.000 api yang membakar. Api petir 9 naga juga bergetar hebat. 9 naga api terlihat samar-samar di permukaan nyala api. Mereka memancarkan raungan naga lembut yang mengandung rasa takut di dalamnya. Api surgawi orang ini. Mengapa ini benar-benar berbeda dari masa lalu? Hati Tang Zhen sangat terguncang saat dia melihat nyala ungu coklat di tubuh Xiao Yan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat api surgawi yang dapat menyebabkan api petir 9 naga mengungkapkan emosi seperti itu. Kepala lembah Tang, Xiao Yan akan masuk lebih dulu. Xiao Yan tersenyum. Dia mengabaikan ekspresi terkejut Tang Zhen saat dia melambaikan lengan bajunya. Nyala apinya menyeret semua orang dan bergegas keluar dan menyerang ke jalur api yang sangat panas. Orang ini, dia benar-benar menakutkan.